Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisi, hari ini kita berkunjung ke Ma'had Syaraful Haramain. Mau ngalap berkahnya dari Bukit Bunyai di pesantren. Hari ini saya bersama para pengurus di komunitas Ibu Hebat. Ada Ibu Ketua, Ibu Nur Asniar, ada Bu Arni, Kapten Arni dari divisi influencer. Ada Bu Vivi Gunawan dari divisi Ibu Hebat. Ada Ibu Siti Nur Ma'rifah, bendahara kita, dan Bu Dede Maya dari divisi komunitas Ibu Hebat. Ibu Hebat dari divisi Ibu Hebat. Hari ini kita mau mengunjungi Ibu Nyai. Untuk apa? Untuk belajar tentang bagaimana mengajarkan adab sebelum ilmu. Karena bocoran ya, Bu Nyai ini anaknya banyak tapi tidak pernah terdengar suara teriakan di rumahnya. Yuk kita ketemu dengan Ibu Nyai. Terima kasih Bu Nyai sudah berkenan untuk di sini. Alhamdulillah. Saya datang dengan teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita mau ngobrol di dalam apa di saung ya? Di dalam apa di saung ya, teman-temannya kayaknya seruan di saung Di ya. sana ya. Oh, lagian kan sekarang masih musim pandemi, lebih enak di tempat terbuka. Iya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita ngobrol-ngobrol di sini ya, Bu ya. Iya, terima kasih Ustazah. Sahabat Kisi, hari ini kita berkunjung ke Ma'had Syaraful Haramain untuk bertemu dengan nyainya Ma'had Syaraful Haramain, Ustazah Siti Rofidah. Untuk apa kita hadir ke sini? Untuk mencari inspirasi tentang sesuatu yang sekarang sedang sangat dibutuhkan oleh kita para ibu. Tentang apa? Tentang bagaimana menanamkan adab pada ananda. Kenapa kita datang kepada Ustazah Rofidah? Karena ada sesuatu yang cetar, yang wow bikin kita penasaran. Ustazah Rofidah ini putranya, berapa Ustazah? 6. Waktu masih kecil-kecil tidak ada tetangga yang mendengar teriakan dari rumahnya. Dan sekarang mereka sudah dewasa ya, sudah banyak yang dewasa, Masya Allah gitu. Kayaknya semuanya jadi mantu idaman deh, calon mantu idaman. Santun-santun. Nah, jangan kemana-mana, terus pantengin Kisi, inspirasi ibu generasi. Kembali bersama Kisi, inspirasi ibu generasi. Ustazah Rofidah insya Allah hari ini menyediakan waktu buat kami untuk digali, ditarik bagaimana beliau membimbing ananda sehingga dikenal di lingkungannya. Ini loh anaknya banyak gitu ya, kecil-kecil tapi tadi tidak terdengar teriakan dari rumah. Ustazah putranya tadi 6 ya? 6. Sekarang di mana aja Ustazah? 6 itu 3 putra 3 putri. Oh, Masya Yang 2 Allah. putra putri. Kok bisa ngatur gitu ya? Itulah kuasanya awalnya. Iya. Dikasih 3 pasang. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang 2 ada di Mesir. Oh iya, Alhamdulillah. Masya Yang Allah. 1, yang 2 sudah lulus, yang nomor 1 nomor 2 sudah lulus, 3, 4 ada di Mesir, 4, 5 di pesantren. Oh, yang 1, 2 di mana? Di sini ngabdi Di di pesantren pesantren. di Ma'had Jadi? Syaraful Haramain. Jadi ustaz. Jadi Ustazah. Oh ya Allah, Masya Allah. Sahabat Kisi, hari gini loh ya, milenial mau tinggal di pesantren, mengabdi jadi ustadz dan ustazah. Kemudian yang 2 yang lain belajar ke Mesir. Kan kalau zaman sekarang tuh kayaknya yang keren tuh bukan yang gitu deh ya, kalau di milenial ya. Yang kerennya di milenial itu jadi dokter, jadi pilot, jadi insinyur dan sebagainya. Ini ya anak-anak mau. Dan saya dengar kalau yang pertama kedua bukan lulusan dari pesantren Ustazah. Kalau semuanya dari pesantren. Oh, dari Cuman pesantren yang nomor 1 basicnya. itu 3 tahun saja di pesantren, ada kendala kesehatan apa gitu ya. Kalau yang nomor 2 6 tahun, cuman pas kuliah
loncat ya jurusannya ke teknologi pertanian Oh, gitu. Jadi umum ya. ya, jadi di lulusan Brawijaya Malang. Yuk, Masya Allah, Universitas Brawijaya, sahabat Kisi. Nah, itu juga sama di sini sekarang lagi Ah. di Mahasiswa Laramai, diminta bersantri di sini alhamdulillah. Ustazah lulusan Brawijaya, ya. Sekolah universitas yang kita tahu lah di Indonesia gitu ya, cukup diperhitungkan. Kok mau gitu ya ngabdi di pesantren milenial gitu loh, gitu sih. Apa sih yang didorongkan, disampaikan ke mereka gitu sehingga mengabdikan dirinya di pesantren untuk umat, apalagi ya pokoknya Masya Allah gitu ya. Ya alhamdulillah anak-anak itu karena kita terbiasa diskusi ya, begitu juga sahabat KIS. Catat diskusi. Ya, kita biasa diskusi sama anak-anak itu, termasuk pilihan jurusan, dia mau kuliah di mana tuh kita tidak ada yang memaksa. Masuk ke pesantren mana tidak dipaksa sebenarnya. Kita biasanya kalau mau nyari pesantren ya saya karena abinya sibuk gitu ya, jadi saya bawa ke pesantren mana nih. Nanti saya biarin dulu anak-anak itu di situ sama saya, biar dia tenang, suasana itu feel-nya dapat nggak di dia gitu. Sayanya juga merasa nyaman nggak situ. Sampai ya udah di sini dia bilang gitu. Jadi mereka yang memutuskan. Mereka memutuskan, kita kasih pertimbangan saja, sama suasana tentu kita sesuaikan ya. Artinya kan. Nah, selama ini begitu, termasuk ketika lulus pesantren 6 tahun itu. Mau ngambil jurusan mana? Awalnya kedokteran. Terus pakai kedokteran saya tahu anak saya rada-rada kalau lihat darah apa gitu ya begini. Jadi saya cuma bilang, yang datang ke dokter itu nggak semuanya rapi. Ada yang luka, ada yang tangannya harus dijahit, itu sanggup saya bilang gitu. Ya udah gitu, berarti kan memang nggak bisa. Jadi jangan sampai anak-anak itu ambil jurusan terus dia pindah ikut tes tahun depan. Kayak saya itu. Jadi Ambil jurusannya apa, Nah, kerjanya apa. ya, Kayaknya banyak ya alhamdulillah sahabat Kisi gitu yang Iya, kayak gitu. iya. Memang Masya anak-anak Allah. sekarang begitu. Dia 1 tahun coba-coba, habis itu ikut tes lagi tahun depan. Nah, itu trennya begitu, jadi nggak cocok. Alhamdulillah Ustazah itu udah diantisipasi ya. udah saya antisipasi. Terus pas dia nyari jurusan teknologi pertanian, waktu itu tes di Mejari PB tapi nggak dapat ya di Brawijaya. Alhamdulillah keterima ya sahabat KIS. Teknologi pertanian tuh sudah harus konsekuensinya ya, tahu kalau teknologi pertanian bagaimana. Kita awal-awal masuk itu ya tahu sendiri lah teknologi pertanian, meskipun dia keteknikan pertanian jurusannya, tapi kan ya berbau-bau pertanian. Saya cuma supportnya ya, kamu masih bisa melakukan banyak hal di kampus, bisa bersama teman-teman kampus, aktivitas kampus. Jadi malah alhamdulillah karena dia satu-satunya yang lulusan pesantren ada di teknologi pertanian. Jadi kadang ngajar agama gitu dosennya suruh dia yang ngajar. Oh, Masya Allah. Suruh ngelesin anak-anaknya dosen ngajar ngaji. Tapi alhamdulillah tetap dia aktif di dakwah kampus ya, aktif di sehingga dakwah kampus. suasana berjuang tuh nggak hilang. Nah, makanya pas lulus kebetulan abinya juga dapat amanah mengelola wakaf, bikin usaha dan wakaf ini. Ya pas diskusi untuk bersama-sama ada di sini oke saja. Karena Jadi apa ya kalau kita bisa ambil inspirasinya sahabat Kisi, kok mau ya di Iya. pesantren ya. Kalau saya nangkep pertama tadi Ustazah itu satu mengajak diskusi, Ya. kemudian memberi mereka pengalaman, ayo ikut ke sana itu Masya Allah itu tuh bentuk penghargaan terhadap anak ya. iya. Kalau kita lihat dan Masya Allah. Nah itu dari bonding. kecil sebenarnya. Ah. Dari kecil itu memang kita biasa mendiskusikan apapun gitu Bu Dini, misalnya ini nih mau ada taklim ke satu tempat gitu yang mereka harus kita bawa, itu ya mau bawa apa, bekalnya apa, itu pun juga diskusi gitu kalau udah bisa bicara itu. Jadi Masya enjoy Allah. ikut tuh dengan Iya. hatinya ya Ha-ha. gitu. Enggak, ayo. Aktivitas orang tua sudah terlibat sejak kecil, Sejak kecil. dan itu mereka dihargai Betul. dengan ditanya, dengan ajak diskusi, kemudian ketika mereka memutuskan juga tentunya nggak lepas gitu aja, ada arahan-arahan. Betul. Hal itu berjalan terus hingga ketika mereka dewasa, ketika Ustadz Kiai Hafiz Abdurrahman mendapat amanah untuk mengelola wakaf, mereka dalam terlibat. diskusi itu mau terlibat ya. Karena Masya Allah. Karena abinya selalu bilang ini bukan bisnis kita. Ini adalah kita menyiapkan anak-anak untuk misi generasi untuk peradaban berikutnya yang insya Allah akan kembali peradaban Islam. Sehingga paham, anak-anak itu paham bahwa di sini itu memang dia membantu menyiapkan
ini membantu menyiapkan generasi yang akan mengisi peradaban berikutnya, yang akan kembali, yaitu peradaban Islam yang jaya. Jadi itu dorongan kuat buat anak-anak sehingga mereka pun mau terlibat di dalam pengelolaan pesantren. Betul. Karena dia juga selalu bilang, kita memang kalian udah selesai, Umi Abi juga udah selesai urusan kalian. Kalau kita nggak berbuat sesuatu, nanti kita ditanya Allah. Jadi apa kita masih punya energi, masih punya effort yang terus kita berikan ke umat ini gitu. Jadi itu selalu ngobrolnya itu begitu gitu. Terima kasih Ustazah. Sahabat Kisi, satu yang kita tangkap, bonding yang kuat dimulai dari diskusi, mengajak anak terlibat dalam aktivitas orang tua, menghargai mereka, itu akan menguatkan bonding keluarga sehingga bersama-sama diajak untuk membangun visi keluarga, mengejar visi keluarga, yaitu menyiapkan generasi yang akan mengisi peradaban Islam ke depan. Akan jauh lebih mudah dilakukan. Begitu ya Ustazah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah, sahabat Kisi, sampai kita di segmen yang paling penting banget. Jauh-jauh datang dari Bogor, ya elah dari Bogor gitu yang ngerasa jauh ke sini. Kita menemui Ustazah untuk belajar adab. Belajar bagaimana mengajarkan adab kepada Ananda. Dan memang belakangan ini kita sering mendengar frase-frase yang menyatakan adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu. Nah itu maksudnya apa ya Ustazah ya? Iya, kita melihat ya di Al-Quran itu Allah berfirman kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya di situ penjagaan dari api neraka itu ya Sobat Kisi harus dimulai dari kecil. Soal apa? Soal penanaman terhadap syariat kepada anak-anak itu ya, ketaatan kepada Allah. Dari sisi itu sebenarnya ada di adab itu kan. Oh gitu. Kenapa? Karena adab itu sendiri sebenarnya akhlak yang memang kadang-kadang bawaan dari kecil, kadang-kadang harus dibentuk. Kalau bawaan tuh bisa jadi memang dia terlahir santun, lembut, suka dermawan misalnya, atau apa, mungkin memang dia terlahir gitu. Tapi ada yang itu dibentuk, dermawan itu dibentuk. Kalau di TK kan ya anak diajarin sedekah Jumat, tapi itu tuh pembentuk. Karena seperti itu. Nah, adab sebelum ilmu maksudnya apa? Kita lihat Sahabat Kisi ya, kurikulum kita sekarang ini juga ya. Ilmu semua masuk, tapi kemudian menguap. Jadi segala macam jenis ilmu itu masuk, banyak menguap. Banget lagi jenisnya. Betul. Adab hilang. Meskipun mohon maaf, kadang-kadang mereka tahfidz Quran atau apa, tapi kan itu ilmu. Tapi karena itu diajarkan sebelum adab itu ibaratnya dibiasakan ya, kebiasaan, akhirnya hilang juga. Makanya kalau Abdul bin Mubarak itu mengatakan adab itu 2/3 ilmu. Adab 2/3 ilmu. Kalau adab hilang berarti 2/3 ilmu itu kebayang ya. Walaupun ilmunya banyak, hilang. Jadi menjadi tidak bermanfaat ilmu itu karena hilang. Adab, namanya 2/3 ilmunya hilang ya berarti. Nah makanya penting di sini adab sebelum ilmu itu. Karena kalau ke anak-anak sejak usia dini itu menanamkan ilmu sama adab lebih mudah adab. Kan punya pembiasaan orang tua. Mulai dengan pembiasaan. Kan bagaimana tadi ya bangunan ketaatan itu kepada anak-anak itu dari pembiasaan. Itu memang untuk mengejar ketaatan ya. Adab itu awal daripada mengejar ketaatan. Contoh misalnya kita mau mengajarkan anak-anak kita wudhu. Kita melihat Utsman bin Affan ketika mengajarkan wudhu itu tidak pakai teori. Nah sekarang salahnya mengajarkan itu kan teori. Sini kita belajar sholat. Rukun sholat ada. Dihafal ilmunya dulu. Itu kan pendidikan kita sekarang begitu. Tajwid kita ngapalin tajwid. Padahal bacaan Quran juga nggak selesai, nggak benar-benar. Ya. Nah ini yang harusnya diajarkan dulu adab itu. Kalau kita melihat tadi bagaimana Utsman bin Affan mengajarkan anak itu wudhu, langsung suruh ngambilkan air. Sini ambilkan saya air. Kemudian Utsman bin Affan wudhu, anak-anak itu melihat, aku melihat Rasulullah begini berwudhu. Jadi tidak teori duduk. Rukun wudhu ada,
Satu niat, dua tidak begitu. Nah, Malah itu langsung berarti. praktek Langsung. itu yang Betul. merupakan bagian dari adab. Ada pengajaran itu. Karena kan harus kontinu ya Bu Dini ya. Nggak bisa. Kalau ilmu kan bisa diajarkan, kemudian anak-anak ngapal selesai. Tapi kalau adab kan memang proses yang panjang. Proses yang panjang. Proses panjang ini dilakukan dengan pastinya bukan sekedar, malah bukan ilmunya duluan, Bukan. prakteknya Praktek. duluan. Kenapa? Rasulullah sudah mengingatkan kita, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan baguskan adabnya. Ah, menarik, menarik sahabat Kisi. Muliakan anak-anak kalian Betul. dan Baguskan. baguskanlah adabnya. Nah, maksudnya bagaimana nih Ustazah? Ya, muliakan anak itu kan, anak ini kan manusia ya. Kan anak kecil tapi bukannya yang dimuliakan teh orang dewasa, Nah ini yang salah kadang-kadang di pejabat masyarakat kita. gitu. Betul itu yang salah. Sehingga anak merasa tidak dihargai. Padahal di pembentukan jiwa anak itu penting orang tua memberikan penghargaan. Nah, seperti tadi ya kita bahas di awal, ngajak diskusi, Ya, minta itu pendapat memuliakan. dia, itu memuliakan. Yes. Merasa dihargai, Dihargai. itu jiwanya menjadi kuat. Oke. Dia nggak baperan jadinya. Jiwanya jadi kuat, bukan generasi yang insecure, sahabat-sahabat. Dari penghargaan orang tua. Dari tadi muliakan. Kalau muliakan itu kan apa sih? Akrimu auladakum ya, muliakan anak-anak kalian berarti dia diberikan haknya sebagai kewajiban orang tua ya. Diberikan haknya. Betul. Kemudian diposisikan dia juga ini manusia meskipun masih kecil. Bukan yang disuruh-suruh saja, bukan yang ditekan gitu ya, maksudnya Iya. itu bukan, dia perlu dihargai juga. Nah ini yang kadang-kadang kelewat ya kita sebagai orang Dalam tua. pengasuhan. Anak aja ini, kan gitu biasanya. Dan ketika kita memuliakan anak, sekaligus itu akan terbentuk adab. Terbentuk adab itu karena merasa dihargai berarti dia akan menghargai orang lain. menghargai Anak orang itu ya lain. sahabat Kis, kita perlakukan begitu dia juga akan perlakukan begitu. Karena yang diajarin jujur di rumah ya dia akan jujur di rumah. Tapi kalau dia melihat di rumah itu ada kebohongan, itu yang ditangkap, itu yang muncul. Di rumah dia diomel-omelin Nah. terus, di luar pun dia akan banyak Omel. mencela orang. Mencela orang. Di mana mau berada? Betul. Ya Allah, ya Robbi, Jadi mesti proses banyak ya. istighfar nih kita ya, sahabat Kisti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi itu maknanya, Ya. adab sebelum ilmu. Dimulai dengan memuliakan anak-anak. Karena ketika mereka dimuliakan, orang-orang yang dari orang-orang yang memuliakan itu mereka belajar sekaligus belajar adab. Iya. Jadi tidak bisa ilmu itu dijejelin gitu ke anak-anak. Karena itu akan menguap. Belum tentu dia praktek. Ya contoh sederhana tadi kalau belajar Al-Qur'an tapi anak-anak langsung dikasih ilmu tajwid nggak bisa. Ini tuh idhar, ini tuh idgham nggak bisa. Tapi anak-anak udah langsung diajari belajar tahapan baca Quran, nanti dia belajar benernya saat baca, pas dapat teori tajwid dia, oh yang begini tuh idhar, oh yang begini tuh idgham, akan begitu. Termasuk adab-adab ketika membaca Al-Quran ya. Betul. Ya duduknya, Nah, pakaiannya dan iya. sebagainya itu daripada ngajarin teori tajwid dulu itu duluan. Betul. Terima kasih Ustazah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sahabat Kisi, mohon maaf ya kalau selama syuting ini dengar suara-suara karena memang Ma'had Syaraful Harumain ini masih terus melakukan pembangunan, menjalankan amanah dari umat untuk memberikan fasilitas yang memadai buat para santri. Jadi masih ada dengar suara tak tok, kuing gitu, mohon maaf. Ditambah lagi di sini itu jalurnya patroli dari helikopter ATS. Jadi ya mohon maaf deh kalau ada suara-suara helikopter gitu ya. Tapi tetap bisa dengarkan diskusi obrolan kita yang inspiratif ini. Ya, kita lanjut ya. Nah, Ustazah ternyata penting banget menanamkan adab pada anak. Iya, betul Bu Dini. Ya juga sahabat Kisi. Seperti kita menanam pohon itu ya. Itu kan dari mulai biji coba
sampai kemudian dia menjadi pohon yang kemudian berbuah itu kan butuh proses yang para petani itu kan menjaga kebun itu ya. Orang yang berkebun itu kan merawatnya apa, tapi kan dimulai dari biji. Nah sama kita nih sahabat gizi ya, juga mendidik anak-anak kita itu dengan menanamkan adab itu dari kecil. Karena kan kalau dari kecil itu dia terbentuknya itu begitu, sehingga kalau jadi pembiasaan itu tidak akan mudah lepas. Tapi kalau tidak dibiasakan itu dia ikut-ikutan saja. Kalau lagi temannya begini, kalau temannya begitu akan itu yang terjadi. Kalau tidak sedini mungkin, Tidak sedini sedang mungkin. kecil Pembiasaannya ya. itu Jadi sejak kalau kecil. bahasa sekarangnya udah jadi habitnya. Betul. Bahkan udah lewat habit kalau dari kecil udah jadi karakter ya. Betul. Anak saya tuh ada yang di Mesir, yang laki-laki itu juga kalau pas dia masuk SD itu, kebetulan SD-nya juga di negeri ya, itu yang Fahri itu setiap kelas 1 kalau pulang dia ada yang temennya nyubit lah atau apa, itu dinasihati aja temennya gitu. Kalau bilang ke Pak Guru sudah, tapi ya karena dia sering menasihati, jadi julukannya sejak kecil Ustaz. Karena Temennya itu udah biasa ya, jadi bukan sudah lewat itu yang namanya habit, sudah jadi karakter amar ma'ruf nahi munkar. iya, itu sampai kelas 6 itu bagi segala macam pendapat itu mesti Pak balik kerasnya. Polisi buat dia itu Pak Ustaz. Karena yang lucu aja, tapi itu bakalan menanamkan Ya, penanaman akan kuat ya, akan kuat. pembentukan karakter kuat Iya. sekali ketika sejak usia ini. Ditambah orang tua harus konsisten. Nah, orang tua itu siapa sih yang paling harus menanamkan gitu? Iya, yang paling sering bersama dia ibu. Ibu ya, yang paling harus ya. Warna anak itu memang dari ibu. Ya, tapi bapak itu kan tadi ya, karena mungkin dia jarang ketemu dan sebagainya, apalagi kan pas kita itu Ustadz sering ada di luar, kadang waktu itu harus ke Malaysia 3 bulan dan sebagainya. Jadi anak-anak memang kecil itu banyak bersama saya, sehingga saya termasuk tanda kutip itu memang disiplin ya. Saya nggak biasanya tidak memberi tolerir. Jadi gini bagi kita memang harus konsisten ya, tiga-tigaan Oke. gitu lah. Konsisten tuh, tambahin sahabat Jadi gizi. kalau udah aturan yang kita buat bersama, ya sudah. Biasanya kita cuma kasih kode untuk sampai marah itu hitungan 3. Itu anak paham dari kecil tuh. Gimana Misalnya ini gimana? berantakan yang dia harus segera rapikan karena kesepakatan kita kalau mas. Silakan dirapikan ya 3 kali. 1, kalau udah mulai gitu udah tuh. Kadang-kadang 2 baru mulai. Kayak kita di TK lah begini ya. Jadi ada hitungan. Ada hitungan, memberi kesempatan anak ya. Untuk nah itu biasa. Jadi kalau ada karena kita biasa begitu ya, mungkin yang anak merasa kok dimarahi apa, tapi kan kita imbang antara mendisiplinkan, mungkin harus memberi Tadi punishment, ya memuliakan tadi memuliakan, ya. tetap. Terus habis itu setelah sekian waktu itu nanti kita juga kasih sayang pun, diberikan hadiah misalnya apa ya kesukaan. Kadang-kadang anak-anak itu sederhana, diajak ke minimart gitu, udah silakan memilih apa gitu, padahal milihnya juga nggak mahal-mahal tapi itu udah bahagia. Itu bagian dari memuliakan. Memuliakan. Tadi. Mereka dibebaskan milih. Tentunya sudah ada pagar-pagarnya Ada ya. pagar-pagar, jadi anak itu nggak boleh kan kita kekang terus juga nggak boleh, jiwanya jadi mengkerut ya. Kalau dibebasin terus juga nggak boleh, jadi orang tua emang harus balance ya, kapan dia memang mentakdib anak-anak itu ya dalam rangka mendisiplinkan, kapan dia memang banjiri anak-anak itu dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Oke, seimbang antara membanjiri mereka dengan kasih sayang yang itu bagian dari memuliakan dan takdib itu. Aturan-aturan, disiplin dan Iya. sebagainya. Itu yang akan membentuk anak yang sedini mungkin sudah punya karakter yang tentunya yang kita harapkan yaitu karakter dengan adab Islam yang mulia. Iya. Nah, yang bikin saya penasaran sekarang apa pesan Ustazah di terakhir ya, sahabat Kisi ya. Pesan Ustazah untuk kita nih para ibu-ibu supaya kita tadi satu bisa seimbang Iya. antara bagaimana kita memuliakan anak kita, mengguyur dengan kasih sayang, dan bagaimana kita bisa seimbang. Masalahnya zaman sekarang ini masalah terbesar para ibu adalah apa? Ya, 1 nggak konsisten, 2 emosi. Betul. Nah, gimana Pengennya pesan Ustazah? Oke, pesan Iya, Ustazah buat karena kami. sekarang itu saya melihat kan zaman serba instan. Jadi orang tua pengennya instan juga, Oh. tidak melihat proses. Nah itu juga kelemahan nih para ibu juga.
Jadi ibaratnya anak itu dalam 1 bulan udah harus sesuai kehendaknya. Nah itu juga tidak bagus ya itu sahabat gizi. Ada kalanya mungkin iya karena orang tua kan tetap harus dalam pola pengasuhan ya. Orang tua tetap harus bertarget dong karena orang tua yang hidup duluan kan gitu itu tetap. Tapi apa namanya yang penting sekali itu memang orang tua itu sabar dalam proses itu. Sabar itu nggak mau kuncinya. instan. Iya, jangan sampai ini anakku. Anak itu bukan mesin yang kita udah utek selesai. Bukan Puzzle. bukan puzzle yang kita selesai. Jadi kalau tadi di awal pembicaraan kita begini bilang kok kata tetangga nggak ada teriakan, sebenarnya ada, cuman karena tadi ya anak-anak sudah ikut ritme. Jadi kalau saya nggak sampai hitungan ketiga itu baru mereka atau sampai 4, 5 nggak pernah sampai itu. Tonnya masih ton rendah ya, belum sampai yang Karena kita disiplin. Kalau memang sampai 3 itu ya sudah. Mungkin ada cubitan dikit. Kalau dengar KPAI kena. Nah, itu kan untuk disiplin aja, bukan sesuatu yang membekas kan kita juga perlu itu ya. Tapi jarang itu terjadi karena mereka paham dengan instruksi kita karena kan udah disepakati di awal. Makanya anak-anak juga bisa mengikuti. Pernah tuh satu ketika lagi ada pengajian gitu ya di rumah yang memang bayangkan anak 4 ya, kalau berisik itu kan rumahnya kecil kebayang itu begini. Tapi kita udah briefing dulu. Nanti mau ada teman Umi ke sini, kita mau ada acara sampai jam sekian. Tolong di dalam aja silakan main apa sepuasnya. Itu kamar saya bawain segala macam mainan, makanan, minuman, jam berapa ya? Gitu. Alhamdulillah sampai acara selesai mau di dalam. Sampai yang lain tuh kok bisa Bu dia di dalam aja. Terus saya briefing tadi. itu bukan karena takut sama ibunya ya, tapi karena proses yang panjang. Ya, Karena proses yang apa yang dia mau ya memang sudah ada di dalam itu. Kadang kita tuh ya, kadang kita menuntut anak-anak tapi tidak memberikan fasilitas dalam arti kebutuhannya. Berarti kalau ibu-ibu nih ya mau ngaji gitu ya, Iya. mau ngaji supaya anak-anak Diem, tidak bawain. bawain, penuhi dulu kebutuhan mereka, bawain kebutuhan mereka, Snacknya mungkin apa yang dia suka, atau mungkin sambil jalan tuh nanti Umi mau pengajian 2 jam aja ya. Dan itu kamu mau diomongin apa? terus Diomongin gitu ya. terus. Kamu beli apa nanti kita bawa bekalnya. Itu tuh tapi kesepakatan terjadi. Jadi dia nggak akan ricuh gitu ya ibaratnya itu. Makanya ya duduk aja. Dan ketika ini terjadi, ibunya juga nggak akan terganggu dan Nggak akan emosi terganggu. juga nggak akan mudah Iya, terpicu. betul. Karena memang kalau dari awal sudah teratur ya ibaratnya sahabat gizi, insya Allah anak terbiasa dengan keteraturan. Itulah adab yang sebenarnya ya kebiasaan. Itulah adab yang sesungguhnya. Ya, adab yang akan lahir dari memuliakan mereka. Ya, memuliakan mereka, mengajak berdiskusi, memenuhi kebutuhannya, Betul. ya kemudian memberi mereka pilihan, dari memuliakan dan konsisten menanamkan aturan. Iya, Muncullah anak-anak yang memiliki adab yang mulia. Insya Allah, alhamdulillah bersyukur sekali hari ini bisa Allah beri kesempatan untuk silaturahmi ke Ma'had Syaraful Haramain ini, dan pastinya yang banyak banget didapat adalah ilmu praktis ya, ilmu praktis bagaimana kita menanamkan adab kepada ananda sejak dini. Terima kasih sahabat Kisi yang sudah mengikuti diskusi ini. Jangan lupa lagi ya, subscribe, pencet loncengnya supaya Anda dapat notifikasi inspirasi-inspirasi dari ibu hebat yang lainnya. Saya Dini Sumaryanti dan Ustazah Rofidah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.